Baik, selamat malam Romo Ramani, Bapak Ibu dan sahabat Dhamma. Salam sejahtera bagi kita semua. Sokiyotu, Namo Buddhaya. Ya, senang sekali kita bisa kembali eh, sama-sama belajar pada malam hari ini di kelas Abhidhamata Sanggaha. Sekarang kita memasuki part yang ke-36 di hari Senin tanggal 10 Februari 2025. Seperti biasa, sebelum kita memulai kelas kita pada malam hari ini, kita akan sama-sama terlebih dahulu mengagungkan Guru Agung kita dengan membacakan nama Karapata. Mari dengan sikap tangan beranjali, kita sama-sama membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Baik, untuk selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai kelas kita pada malam hari ini. Seperti biasa, yang akan dipandu oleh Ibu Yasoda. Untuk layar dan waktu, saya silakan. Oke, baik. Terima kasih, Bu Lucy. Selamat malam, Romo, Ramani, Bapak, Ibu semuanya. Sotihontu Namo Buddhaya. Ya, senang sekali ya kita bisa bertemu kembali pada hari Senin ya, Senin malam. Malam ini adalah pertemuan ke-36 kelas Abhidhamata Sanggaha kita bersama dengan Romo Ruby Santamoko. Tidak terasa ya, sudah 36 minggu kita membahas Abhidhamma bersama-sama. Nah, sebelum mulai, saya senang mengajak Bapak Ibu untuk mengingat kembali apa yang sudah dibahas di minggu yang lalu ya. Nah, di pertemuan yang ke-35. Di minggu lalu, Romo memberitahu kita bahwa pencapaian Maggapala perlu mengembangkan 7 faktor pencerahan, itu ya. Apa sajakah? Yang pertama, sati, perhatian penuh, Dhamma Wicaya, investigasi Dhamma, energi atau semangat atau wirya, piti atau kegiuran, pasadi atau ketenangan, samadhi atau konsentrasi, dan UPK atau netralitas alias keseimbangan ya. Baik, nah Romo memberikan gambaran, memberikan ilustrasi seperti seekor burung katanya ya, yang punya 2 sayap dan sepasang mata. Sepasang mata itu diibaratkan seperti sapi, perhatian penuh ya. Sementara sayap-sayapnya itu harus seimbang antara samadhi dengan birya, dhamma wicaya dengan pasadi, dan piti dengan UPK. Itu ya, keseimbangannya harus seperti itu. Lalu kita juga belajar tentang maga dan pala ya, kesadaran adi manusiawi ya. Nah, maga fungsinya kemampuan untuk menghancurkan belenggu, sementara pala fungsinya untuk merealisasi nibbana gitu ya. Nah, tahapan dalam merealisasi nibbana. Yang pertama, saat muncul kesadaran jalan pengarung arus atau sotapati. Yang kedua, hasil pengembangan kebijaksanaan karena telah memahami anicca, dukkha, dan anatta. Lalu yang ketiga, semua yang muncul akan lenyap, akan kehilangan rasa ketertarikan terhadap segala sesuatu. Diibaratkan seperti seorang biku yang kehilangan ketertarikan kepada bowl ya, padahal itu hartanya ya. Dan harta seorang biku sangat sedikit sekali ya. Dan diibaratkan, pengibaratan itu adalah kehilangan ketertarikan terhadap segala sesuatu yang berkondisi seperti itu ya. Kemudian Romo menutup dengan ilustrasi lagi tentang pencapaian nibbana dengan menggunakan 4 kebenaran mulia ya. Seperti sebuah ruangan katanya ya, ada lampu penerangan di atas, ada 4 cawan atau kendi atau keranjang. Nah, itu menggambarkan 4 kebenaran mulia. Lampu di atas adalah Sabta Bojangga dan pintu adalah maga ya. Jadi seorang sotapati diibaratkan dia buka pintunya, nyalain dulu lampu,
lalu dia hitung 4 cawan itu, kemudian matikan lampu dan menutup pintu. Tapi kalau Sakadagami, setelah dia membuka pintu dan menyalakan lampu, dia mulai melihat kepada 4 ranjang atau apa kendi itu dengan detail ya. Kemudian matiin lampu dan tutup pintu lagi. Tapi kalau seorang anagami dikatakan sesudah membuka pintu dan menyalakan lampu, dia mampu melihat 4 ranjang atau 4 kendi itu dengan sangat baik gitu ya. Lalu matiin lampu dan menutup pintu. Nah, seorang arahat berbeda. Seorang arahat ketika dia membuka pintu, dia tidak perlu lagi menyalakan lampu. Kenapa? Karena memang sudah terang benderang begitu ya. Jadi itu apa namanya perumpamaan yang diberikan tentang pencapaian nibbana ya. Lalu pembahasan diakhiri dengan melihat bulatan-bulatan dalam Lokutara Cita 8 atau 40 itu ya. Romo benar-benar sangat luar biasa ya pembahasan minggu lalu. Tapi seperti biasa, karena kewajiban saya sebagai moderator, saya harus mengingatkan kembali tata tertib. Baik ya. Yang pertama, diharapkan semua speaker di mute ya, kecuali Romo mengundang kita untuk berdiskusi. Dan yang kedua, karena ini adalah pembabaran Dhamma, maka diharapkan semua peserta mendengarkan pembabaran Dhamma ini dengan rasa hormat ya. Dan yang ketiga, sesi tanya jawab akan dilakukan setelah pembabaran Dhamma berakhir. Bisa menggunakan fitur raise hand atau pertanyaannya bisa ditulis di kolom chat. Seperti itu ya Romo. Saya sendiri sudah tidak sabar nih Romo. Dan kini tiba waktunya bagi kita bersama-sama untuk mendengarkan kelanjutan pembahasan Abhidhamma Sanggaha ini langsung dari Romo Rupi Santamoko. Romo, kami sudah siap untuk belajar. Silakan Romo. Baik, terima kasih Cio Saudara, Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian. Marilah kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan dan keagungan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Semuanya selamat malam, Sukihotu Namo Buddhaya. Senang sekali hari ini adalah part kita yang ke-36, perjalanan yang sangat panjang. Kalau 36 kali 7 hari saja kita sudah hampir 250-an hari ya. Kita lalui perjalanan Dhamma kelas kita ini. Dan saya senang teman-teman kalian minta masih setia mendampingi saya untuk kita berdiskusi, belajar Dhamma dengan baik. Kalau saya melihat rujukan daripada cita di sebelumnya, di YouTube sebelumnya saya, itu hanya 19 pertemuan. Dan kalau sekarang cita ini 36, saya rasa cukup, sudah waktu yang sangat panjang, dan saya sudah memberikan lebih detail, lebih mungkin lebih akurat terkait dengan apa namanya hal-hal yang berkaitan dengan cita. Kenapa saya begitu mencoba untuk memberikan materi ini sampai 36? Karena teman-teman belajar Abhidhamma itu harus kuat di dasar, di basic. Dan untuk bisa kuat di basic itu adalah Anda harus memahami cita, gitu ya. Izin dengan memahami cita, mudah-mudahan bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, bab 7, dan bab 8, bahkan bab 9 kita bisa kuasai. Saya mohon maaf kalau memang ada beberapa pertanyaan kadang saya tidak bisa, yang tidak mau saya jawab karena ranahnya belum di bab itu gitu, supaya teman-teman bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Kalau ingin misalnya maaf, misalnya ingin bertanya lebih langsung, japri saja ya. Jadi itu lebih pas supaya teman-teman tidak kabur dalam hal terlalu banyak terlalu banyak yang loncat begitu maksud saya pelajaran ini. Nah, inilah pertemuan kita yang terakhir di bab satu ini sudah begitu panjang. Kita tidak ada libur karena kemarin kita sudah libur, jadi minggu depan kita masuk ke bab 2. Dan saya yakin bahwa bab 1 ini kalau kita dalami lagi, kalau kita iseng coba-coba mendengarkan Dhamma, banyak sekali manfaat yang sudah kita dapat. Kalau menurut saya ya, bahwa pertama kita memiliki pandangan benar tentang apa itu aku salah, apa itu aku salah. Kita bisa memahami bahwa yang namanya kebencian seperti itu. Dan kita setelah kita belajar Dhamma, ternyata kebencian kita
yang dulu bisa bertahan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Sekarang kebencian kita paling hanya reda dengan begitu cepat. Kita gampang menjadi orang yang pemaaf, gampang orang yang mungkin enggak lagi terlalu kepo mikirin kehidupan orang lain gitu ya. Dan kita lebih banyak mungkin yang dihasilkan dari kita belajar damai. Dan saya yakin kalau banyak orang yang belajar damai ini pasti juga memiliki manfaat yang sama. Jadi hari ini adalah hari pertemuan terakhir di bab 1. 36 part sudah kita lalui dan mudah-mudahan ini bisa memberikan hasanah baru di apa namanya di perkembangan umat Buddha di Indonesia, karena saya pikir mungkin kita adalah salah satu, mungkin bukan bukan sendiri tapi salah satu dari sekian banyak yang kita masih konsisten untuk memberikan pariyati dhamma, terutama abhidhamma dengan secara lebih terinci. Terima kasih Coach Session, terima kasih Cirusi, terima kasih saudara yang begitu banyak membantu kami. Dan teman-teman sekalian, saya lanjut pakai apa namanya pakai whiteboard ya. Nah, jadi perjalanan kita sudah begitu panjang dan senang sekali saya bisa apa namanya bisa ini adalah pertemuan kita yang mudah-mudahan bisa lebih memperjelas seperti janji saya kemarin. Teman-teman harus mengerti bahwa saya coba agak panjang dikit nggak apa-apa ya, ini pertemuan terakhir di bab 1, bahwa kehidupan kita nih manusia nih masing-masing punya tujuan kan. Kalau kita tujuan kita lebih ke sifat duniawi, maka kesadaran kita lebih banyak di kesadaran kama wacara, gitu kan? Kama wacara cita. Kalau kita mau hidupnya, maaf ya, hidup kita maunya kama wacara cita 54. Kalau hidup kita hanya mau berada di lingkaran samsara terus-menerus, ya lebih banyak kesadaran kita di sini, gitu ya. Dan memang terus terang karena di kama wacara cita ini 6 pintu terbuka, ya kita lebih banyak bermain di kesadaran ini, ya. Tapi kalau kita mau naik level bahwa eh, ini kesadaran ini membuat kita apa ya, membuat kita jenuh, kita selalu bergejolak dengan, kita selalu berbenturan dengan kepentingan, dengan ego, dengan apa ya, dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Mungkin kita lebih sering lagi melakukan yang namanya meditasi samatha bhawana, dan meditasi itu akan menghantarkan kita mendapatkan kesadaran yang namanya kesadaran mahagata. Mahagata cita yang kebetulan jumlahnya ada 27. Nah, kesadaran mahagata cita ini kebetulan berbicara tentang pencapaian jana duniawi, ya. Lokiya jana. Lokiya jana. Dan untuk bisa mendapatkan kesadaran mahagata cita ini, tidak lagi dengan menggunakan 6 pintu, tapi hanya dengan 1 pintu. Anda lebih rajin fokus dengan satu objek, memunculkan kesadaran batin yang begitu indah, yang namanya witaka, wicara, piti, sukha, dan ekagata, dan akhirnya Anda mendapatkan hasil daripada buah pencapaian ini. Apa yang membahagiakan, apa bedanya bahagia somanasa di kesadaran kama wacara dengan mahagata cita? Tentu berbeda. Kalau kita mungkin kita punya uang, kita punya materi berlimpah, kita bahagia. Tapi pada bahagianya kita pada saat kita punya materi, punya uang, kalah sekali dibandingkan dengan kesadaran kita yang terkonsentrasi hanya dengan satu fokus, yaitu witaka, wicara, piti, sukha, dan ekagata. Nah, untuk kesadaran ini teman-teman tidak bisa lepas dari tetap kita akan berada di dalam lingkaran samsara lagi. Kita akan lahir di alam keluarga, di alam jana rupa 1, arupa 2, arupa 3, arupa 4, bahkan kita bisa lahir di alam arupa jana. Tapi kita lahir di alam arupa jana dan di rupa jana ini juga tidak membuat kita keluar dari samsara. Nah, sehingga apa yang terjadi? Kita akan kembali dilahirkan berulang-ulang yang menyedihkan sekali. Nah, lalu Buddha memberikan step berikutnya, kalau kita ingin segera keluar daripada kesadaran lingkup nindiawi ini, kita harus memiliki kesadaran yang namanya kesadaran Lokutara Cita. Nah, Lokutara Cita ini kebetulan kesadaran yang hanya dicapai oleh kita yang mengembangkan vipassana, mengembangkan meditasi pandangan terang.
Dan ini tentu kita pernah bicara bahwa kesadaran ini tentu membutuhkan, untuk bisa punya kesadaran Mahagata saja kita butuh panjang perjuangannya, apalagi kita mengeluarkan Lokutara Cita. Tapi sesuatu yang tidak mungkin, kalau nanti kita belajar di bab 4 Cita Witi, maka kesadaran ini hanya dalam jentikan jari. Dalam jentikan jari. Dan kita sudah membaca ini sejak dari awal, dan sekarang tinggal kita berbicara tentang apa itu Lokutara Cita. Ya. Teman-teman, untuk bisa mencapai kesadaran Lokutara Cita, yaitu Loku itu di atas, di utara, utara itu di atas, Loko itu di dunia, maka kesadaran ini bersifat adi duniawi, dan berarti kalau bersifat adi duniawi, kesadaran itu hanya sekali dalam kehidupan kita, dan dia tidak akan pernah terulang. Ya, tapi kalau kesadaran Kama Wacara Cita, kesadaran Mahagata Cita, dia akan berulang-ulang. Ya, kita akan mengalami lagi. Tapi untuk kesadaran Lokutara Cita, momennya hanya sekali, dia hanya muncul satu kali, dan setelah itu tidak akan muncul lagi. Tapi dia tetap harus bertahap. Ya. Seorang Sotapati misalnya, dia tidak akan mungkin langsung loncat ke arahat. Nggak mungkin ya ke arahat. Seorang Sotapati harus melalui Sakadagami, harus mengalami Anagami, baru dia arahat ya. Jadi harus mencapai. Jadi dia harus Sakadagami dulu, Anagami dia baru arahat ya. Eh, Sakadagami, lalu ada Anagami, dan dia baru arahat. Nggak mungkin seorang Sotapati dia loncat ke arahat ya. Nah, teman-teman, sekarang kita sedang bicara kesadaran yang disebut kesadaran Lokutara Cita. Lokutara Cita. Nah, kesadaran Lokutara Cita 8 itu adalah ini. Kalau 8 ini nih ya. Maga, ini 1, 2, ke bawah ya. 3, 4. Lalu ada kesadaran yang namanya pala. Saya harus pakai buah. Pala itu buah. Hasil atau wipaka ya. 1, 2, 3, 4. Nah, teman-teman sekalian, kita sedang bicara kesadaran Lokutara Cita. Maga, kemarin kita sudah tahu apa itu maga, apa itu pala. Ingat ya, yang atas ini adalah Sotapati, maga, ini adalah Sotapati, pala. Ini adalah Sakadagami maga, ini adalah Sakadagami pala. Ini adalah Anagami maga, ini Anagami pala. Ini Arahata maga, ini adalah berarti Arahata pala. Gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk kesadaran saya coba pakai hitam. Untuk kesadaran yang ini teman-teman, itu setara. Ya, dia setara dengan, ya saya belum terus ya. Kesadaran ini setara dengan pencapaian jana pertama. Loh, kok Romo, ini kok pencapaian jana pertama? Kan ini kan pakai wipasana, betul ya teman-teman ya? Kan kesadaran Lokutara Cita ini kok kan pakai wipasana, ya. Kenapa setara dengan jana pertama? Nanti saya jelaskan. Ya, setara dengan jana. Nah, teman-teman, saya coba skip dulu. Kita pindah ke halaman berikutnya, bahwa nanti kita balik ya. Jadi teman-teman kita tahu bahwa untuk mencapai, seseorang ingin mencapai pencerahan, menuju orang yang mencapai pencerahan, maka dia harus pencapaian kesadaran ini namanya kesadaran namanya Lokutara Cita. Ya, Lokutara. Nah, pada saat orang ingin mencapai kesucian, pencerahan ini, teman-teman, dia harus menggunakan metode yang namanya 4KM. Ya, 4KM itu apa? 4 kebenaran mulia. Teman-teman harus hafal. Nanti saya akan jelaskan ini ketika kita masuk ke bab 7. Ya, sorry, yang detailnya saya akan masukin ke bab 8 ya. Ini terima dulu sekarang sebagai penghantar saja ya. 4 kebenaran mulia itu yang pertama adalah tentang duka-duka. Nanti kalau kita akan belajar di bab
8 saya akan jelaskan lebih detail teman-teman tentang duka-duka ya. Nah, duka-duka ini adalah sifatnya adalah duka yang nyata. Anda akan lebih tahu ini kalau saya sering mengatakan ini adalah kemarin, masih ingat nggak? Ada duka yang esensial, ada duka yang, masih ingat ya saudara, ada duka itu dibagi, eh, kalau teman-teman paham, ada yang esensial, ada yang macam-macam itu yang kemarin kita bicara ya. Nah, duka-duka ini adalah kita bicaranya duka yang nyata. Ini duka yang nyata. Apa sih duka yang nyata itu? Duka yang nyata itu lebih kepada kehidupan kita sehari-hari, jelas kita bisa rasakan. Bisa kita rasakan dari tubuh. Apa yang bisa kita rasakan dari tubuh? Atau derita batin. Ya, kalau dari tubuh misalnya kita sakit gigi, kita apa namanya mengalami usia tua, kematian dan sebagainya sebagainya. Ya, nah seperti itu ya teman-teman. Dan kalau kita mengalami duka batin ya tentu berkumpul dengan orang yang tidak disukai, misalnya begitu. Berpisah dengan apa yang kita cintai. Nanti ini detailnya baru kita pelajari pada saat kita belajar di bab 8 ya. Saya skip dulu aja nggak apa-apa. Yang kedua, kita harus tahu tentang Viparinama. ya, Viparinama Vipari duka. nama duka. Ya. Viparinama duka. Gitu kan. Viparinama duka adalah semua perasaan senang dan bahagia yang berdasarkan sifat yang tidak kekal. Ya, yang di dalamnya terkandung benih-benih duka. Begitulah kalimat. Saya lebih fokus ke sana ya, bahwa viparinama duka itu semua perasaan, ini bicara perasaan. Bahwa semua perasaan gitu ya, perasaan senang dan bahagia, senang tentu atau bahagia boleh ya. Bahagia berdasarkan sifat yang tidak kekal. Sifatnya tidak kekal. Apakah kita bisa merasakan kebahagiaan itu terus-menerus? Kan nggak bisa kekal ya. Sifatnya tidak kekal. Karena sifatnya tidak kekal, maka apa yang terjadi? Ya itu jadi duka, yang namanya viparinama duka. Ya. Lalu yang ketiga kita berbicara tentang sankara, sankara, sankara duka. Baru kita bicara sankara duka adalah kita mencari sifat yang apa ya, kalimatnya begini kalau saya coba terjemahkan ini lebih kepada misalnya sifat tertekan dari semua sankara. Sifat tertekan dari semua sankara. Apa itu sankara? Sankara saya pengen tahu. Sankara adalah bentuk-bentuk atau yang berkondisi, yang bersyarat, yang selalu mengalami kemunculan upada, Titi bangga. titik, dan bangga. Ya. Nah, teman-teman, kalau kita mau berbicara tentang eh, 4 kebenaran mulia ini, kita harus memahami yang pertama adalah tentang duka, gitu ya. Jadi ini kategorinya adalah yang berarti tentang bicaranya tentang duka, di mana isinya ada 3, ya, begitu. Tentang duka ini namanya duka Arya Saca, begitu ya. Lalu yang berikutnya kita harus bisa memahami yang kedua, yang B adalah yang apa? Ini kan 4 ya. 4 itu A satu lah ya, 1, 2 boleh. Ya, yang kedua adalah tentang apa? Sebab duka. Kalau kita bicara tentang sebab duka, maka kita akan memahami bahwa sebabnya duka itu cuma apa? Duka yang disebut sebagai duka samudaya Arya Saca, ya, yaitu tanha. Tanha itu keinginan rendah yang menyebabkan kelahiran berulang-ulang. Ini ada tanha, keinginan rendah yang membuat kita lahir berulang-ulang. Mengakhir ya. Yang kedua adalah kita berbicara tanha ini kan tentu dibagi menjadi 3 kategori kan.
Kategori pertama ada yang namanya kama tanha. Nanti akan kita jelaskan pada saat kita belajar di bab itu ya, di bab 8 ya teman-teman. Kama tanha, masih ingat nggak? Lalu ada bawa tanha. Keinginan apa itu bawa tanha? Bawa tanha keinginan untuk penjelmaan atau lahir kembali dengan cara membunuh diri ya. Lalu keinginan akan sih, ini kalau ini kan menjadi menjelma, tapi kalau ini ingin bunuh diri ya, yang disebut wibawa tanha. Wibawa tanha. Ini kemunculannya kelenyapan. Nah, sekarang bayangkan teman-teman, seseorang yang mencapai lokutara cita harus mengerti 4 KM. 4 kebenaran mulia ya. 4 kebenaran mulia itu tentang duka, tentang sebab duka. Yang ketiga tentang lenyapnya duka. Lenyap duka, gitu. Nah, kalau kita bicara lenyap duka, tentu teman-teman akan tahu ini bicaranya adalah pencapaian nibbana. Kalau kita bicara mencapai nibbana, maka apa yang harus dilakukan? Semua kilesa, semua kekotoran batin kita mesti lenyap. Kita harus dapat melenyapkan semua kilesa-kilesa kita, gitu ya. Maka dari itu akhirnya ketemulah kita yang keempat, yaitu jalan. Jalan menuju lenyapnya duka. Kalau kita bicara jalan menuju lenyapnya duka, tentu ada bicaranya JMB 8. Ya, apa itu JMB 8? Kita bicara duka niroda duka niroda gamini pati pada Arya Saca ini adalah lebih berbicaranya tentang apa teman-teman? Apa itu JMB 8? Jalan mulia berunsur 8, apa itu isinya? Pertama, masih ingat? Sama banyak. Pandangan, Pandangan benar. pandangan benar. Nah, teman-teman harus tahu yang namanya pandangan benar disebut juga dengan samadhi. Samaditi. Samaditi. Kenapa saya pakai Mbak yang hijau? Kenapa sama pandangan benar menjadi nomor 1? Kita sedang belajar Dhamma loh. Kita sedang belajar Abhidhamma nih. Kita sedang belajar Abhidhamma, kita sedang belajar Samaditi. Pandangan benar. Kalau kita sudah punya pengetahuan akan pandangan benar, maka yang ketiga, keempat, dan kelima. Apa itu ketiga, keempat, kelima? Nih, ya, yang namanya ucapan benar. Begitu. Lalu ada perbuatan benar. Ya, perbuatan benar. Atau lagi apa? Mata pencarian benar ya. Mata pencarian benar. Ya, yang disebut sebagai sama waca. Ini kan begini nih. Sama waca. Gitu ya. Ini sama kamanta. Kamanta yang dia 2 ya. Kamanta, lalu sama ajiwa. Nih, teman-teman lihat nih. Kalau kita tidak punya pandangan benar, maka ucapan kita belum tentu benar loh. Karena kita tidak bisa membedakan apa? Kita tidak bisa membedakan mana itu aku salah dan aku salah. Ingat ya, kita pernah belajar gitu kan? Nah, kita belajar agama memiliki pandangan benar karena supaya ketika kita sudah punya pandangan benar, mengikuti teori Dhamma, maka ucapan benar, perbuatan benar, dan mata pencaharian benar bisa kita kukuhkan. Inilah yang dikatakan sebagai sila wisudi. Gitu kan? Apa itu sila wisudi? Kemurnian dari perilaku atau moralitas ataupun sila itu sendiri. Ya. Nah, teman-teman, setelah kita punya pandangan benar, yang berikutnya setelah kita memahami bahwa pandangan benar itu kita punya ucapan benar, perbuatan benar, dan mata pencaharian benar, tentu juga pikiran kita jadi benar nggak? Ya. Pikiran kita jadi benar. Nah, pikiran kita yang benar itu disebut sama sankapa.
sama Sankappa. Gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman ternyata supaya ini ucapan benar, perbuatan benar, dan mata pencarian benar ini, kita membutuhkan apa sih? Kita membutuhkan yang namanya satu upaya. Ucapan benar dan perbuatan benar dan mata pencarian benar itu tidak mungkin bisa bisa terus muncul kalau kita tidak punya yang namanya daya upaya benar. Daya upaya benar. Nah, kalau kita bicara daya upaya benar sama dengan sama Wayama. wayama. Karena untuk bisa menjadi supaya ucapan kita terus benar, kita ada yang namanya upaya. Semua perbuatan buruk yang belum muncul, yang sudah muncul jangan sampai berkembang menjadi lebih besar. Sebuah perbuatan buruk yang belum muncul jangan sampai muncul gitu kan. Ini kan harus juga. Kayak ucapan benar kan kalau ini ucapannya sudah benar, perbuatannya sudah benar, kalau perlu ditingkatkan menjadi jauh lebih benar. Atau ya perbuatan yang benar yang belum muncul harus dimunculkan, makanya perlu daya upaya benar. Dan daya upaya benar ini pula lah juga yang bisa mengantarkan kita terus punya perhatian yang tinggi. Ya, perhatian yang ini benar ya. Perhatian benar, dan perhatian benar itu sama dengan sama sati. Dan tentu apa yang terjadi teman-teman, kalau semua teman-teman sudah punya daya perhatian benar, otomatis teman-teman sudah punya konsentrasi yang benar. Nah, konsentrasi benar ini, konsentrasi konsentrasi benar ini sama dengan samadhi kan? Nah, ini kalau di Abhidhamma, kalau kita sudah sama-sama berarti kita sudah mencapai jana 1, jana 2, jana 3, dan jana 4, serta jana 5. Yang namanya sama-sama ini tercapai, berarti kita sudah mencapai jana pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima di dalam Abhidhamma. Tapi kalau di dalam sutta tentu hanya 4 saja. Ya. Nah, tentu kita tahu di situ ada yang namanya eh, kolaborasi, ini jadi apa? Ini jadi Panya Wisudi gitu kan? Nggak kelihatan ya. Panya Wisudi. Ya, ke Wisudi. Ini panya yang berkembang, lalu di sini akan muncul yang namanya adalah apa? Samadhi Wisudi gitu kan. Nah, teman-teman lihat nih JM8 adalah pencapaian kearahatan, pencapaian Sotapati Maggapala, Sakadagami Maggapala, Nagami Maggapala. Jadi tidak mungkin kita tidak bisa mengembangkan JMB8, dan kalau JMB8 tidak berkembang, maka empat kesucian tadi tidak bisa kita raih. Ya, kenapa? Karena ingat ya, kalau kita berbicara jika pikiran kita tidak benar nih, sekarang jika pikiran kita benar sudah muncul, maka seorang Sotapati minimal akan masuk kelahiran hanya 7 kali lagi. Karena dia pikiran sudah benar, seorang Sotapati tidak mau melakukan pelanggaran Pancasila Buddhis. Sekarang saya tanya, apakah kalau kita belum mencapai kesucian, maaf ya, kita masih butuh jana, pikiran kita masih bisa benar atau tidak? Bisa bisa gagal kan? Betul hari ini kita benar, mungkin besok kita benar, tapi besok mungkin kita nggak benar. Kenapa? Karena tekanan-tekanan tadi. Jadi intinya JMB8 lebih kepada apa ya, kepada pemadaman kilesa gitu ya, sehingga kita tahu ya, sila wisudi menghancurkan apa, sila wisudi menghancurkan apa, witi kama kilesa, witi kama kilesa. Apa itu witi kama kilesa? Kilesa yang kasar kan Desa begitu yang menengah, ya. kasar. Witi kama itu yang kasar Ya. ya. Kalau kita bicara samadhi, dia menghancurkan apa, pariyutana, pariyutana kilesa gitu. Dia menghancurkan kilesa yang menengah. Dan yang banyak lebih kepada anusaya kilesa. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa bayangkan bahwa eh, 4 kebenaran mulia, jalan berutama Busuk 8 merupakan syarat ketika ketika Lokutara Cita ini muncul. Ya,
gitu ya teman-teman. Dan tidak mungkin seorang Sotapati, Sakadagami, Anagami, dan Arahat dia tidak akan mungkin bisa mencapai kesucian Lokutara Cita tadi kalau empat kebenaran mulia dan JMB 8-nya tidak berkembang dengan baik. Selain tadi kemarin kita bicara adalah terkait dengan eh, yang namanya apa tadi kita bicarakan adalah pencapaian kesucian yang kemarin ada Sata Bujangga 7 ya gitu. Nah, teman-teman kita kembali ke sini. Teman-teman lihat, kalau kita berbicara di dalam ini warnanya biru. Biru itu artinya apa? Perbuatan baik ya. Kalau di kesadaran Kama Wacara Cita dan Mahagata Cita, warna biru ini menunjukkan apa teman-teman? Warna biru ini menunjukkan adalah ini perbuatan, perbuatan kusala, kusala ya, perbuatan baik. Tapi karena di Lokutara ini merupakan jalan. Yang ini merupakan sales campus. Jadi ini merupakan jalan ya. Ini merupakan jalan. Yang ini merupakan buah pala ya. Dan itu secara otomatis dia langsung begitu ya. Nah, teman-teman lihat dia setara dengan jana satu. Kenapa dia setara dengan jana satu? Maka nanti tulisannya jadi begini. Ini kalau saya terjemahkan ini di sini ya. Ini kita terjemahkan lagi ke sini deh. Jadi kita balik lagi. Contoh misalnya ya. Ini kan isinya apa sih? Masih ingat nggak kalau jana satu itu seperti apa? Kita pernah ngomong jana satu itu isinya apa? Witaka, wicara, piti, Suka, suka, dan ekagata, kata. ekagata. Gitu kan? Tapi kita bicara warna biru nih. Warna biru ini yang pertama adalah sotapati. Makanya apa? Jadi sotapati, maga, citang. Gitu kan? Betul ya teman-teman ya. Sotapati, maga, Ya, citang. Karena dia kan sedang bicara di pala. Lalu ini ada suka. Kalau ada suka kita pakai apa? plus. Plus. Kita Ya, taruh with di depan. Setuju ya? ya. With. Ya. Kita pakai sotapati kita pakai pakai apa nih? Sot, Sot, soto, sot sota. aja. Ya, Sehingga kita bisa baca ini artinya apa? Ini kita bisa baca berarti ini apa? Teman-teman, sota pati magacit. itu terakhir Cetapati Magacitangnya Witaka Wicara Piti Suka Ekagata Ekagata, Sahitang Sahitang sahita, Patama Janang Sotapati Magacitang. Ulang gacita. ya, ulang yuk. Oke. Ini apa artinya? Witaka Vitaka, Wicara wicara, Piti Suka suka, Ekagata ekagata sahitang, Sahitang Patama Janang. Ini kan teman-teman samajana, karena ini kan jana karena kita pakai wit kan jadi witaka wicara piti sukai kagata itu jana keberapa jana satu. satu ya. Sama. Sama ya witaka wicara piti suka kagata sahitang ya lalu kita bicara patama jana sotapati maga. Tapati magacita. Cita. Sekarang kalau yang ini adalah si apa si Jana anagami kedua ya. Agami sakadagami kami. saka dagami Agami. sama nggak dia dari witaka nih sama kan. Ya, Sama kan ini kan jana satu nih, sama. sama kan? Ya, Jadi kalau kita jadi pakai ini with sak Taka, sak. sak sak ya. Ya. Jadi kita bicaranya apa? Taka, wicara, Witaka, piti, wicara, piti, cara, suka, piti, ekagata suka, sahitang, ekagata patama sahitang, janang, pananjana, sakadami, sakadagami, maga maga cita. citang. Ini sama nggak? Kan ini di bawah nih, sama nih. Ya. Ini adalah siapa? Si Anagami. anagami nih, Anagami. ya, ana. Ya. Jadi saya harus bilang apa ini? Yang ini bulatannya. Witaka, Taka, wicara, wicara, piti, piti, suka, suka, ekagata sahitang, ekagata sahitang, patama janang, anagami, nagami, maga magacita. citang. Oke, yang ini sekarang.
Wit, Ini wit, ini ara. ini ada. Apa? Ini ana sama ara ya. Jadi saya bilangnya apa ini? Itu Ini plus apa? atau minus, Romo? Oh enggak, ini kan masih Kalau arahat. ini kan masih masih jana satu. Oke, Ini kan masih jana satu nih. masih ada Apa? sukanya ya. Iya, Oke, jana oke. satu. Ayo, apa nih? Witaka, wicara, piti, suka, eka gata sahitang, patamajana, arahata, maga, citang. Rahata maga cita. Ya. Dan ini juga sama nih, jana ini juga adalah ini apa? Hijau. Hijau itu bicara apa? Berarti Cita, sotapati, pati, pala, pala, cita, pala cita. cita. Nih, jadi sekarang saya tanya begini. Ini berarti apa? Wit, Witaka, ini ya, sot, ini sot. sat, ya, ya. Ini jadi apa? Witaka, wicara, piti, suka, eka gata sahitang, patamajana, Patamajanang, sotapati, sotapati, pala cita. pala, citang. Ini apa? Sa. Ini apa? Witaka, wicara, piti, suka, eka Hmm. gata sahitang, patamajana, sakadagami, pala, citang. Iya, ini apa? Anak ya. Ya. Apa nih? Witaka, wicara, piti, suka, eka gata sahitang, patamajana, sotapati, pala, citang. Yes, yang terakhir. Apa nih? Witaka, wicara, piti, suka, eka gata sahitang, patamajana, arahata, pala, citang. Jadi teman-teman lihat nih. Saya kembalikan ke sini. Ini setara dengan jana Jana satu. Ya, sama, ya, jana satu nih. Ini patamajana. dibedakan menjadi apa? Kalau maga itu jalan atau perbuatan baik kan kalau di tempat lain kan aku salah ya. Jadi ini sekarang begini teman-teman. Kenapa ini kok disebut jana satu? Ya, berarti kalau ini jana satu, saya sekarang pertanyaan saya begini. Di sebelah sini berarti jana berapa? Kalau ini nyambung nih. Jana dua, Ya, ini jana, dua, jana dua. Ini jana berapa? jana tiga, Ini jana berapa? jana empat, Ini jana berapa? jana lima. Sama berlaku juga begini. Apa contohnya kita lihat nanti ya. Ini sama. Ini saya buatinnya pakai saya kotakin dulu. Nanti saya ceritakan. Ini berarti ini setara dengan jana 2, setara dengan jana 3, setara dengan jana 4, setara dengan jana 5. Gitu ya. Sekarang saya tanya, para biku yang Bapak Ibu kenal, yang Romo Ramani Bapak Ibu kenal, ada biku Agasawaka. Agasawaka itu biku apa ya? Agasawaka itu apa? Pernah nggak dengar kalimat biku Agasawaka? Biku Agasawaka itu biku yang memiliki potensi ataupun kekuatan yang diungguli gitu loh. Contoh misalnya kita lihat Buddha Rupang. Di Buddha Rupang ada kiri kanannya Sariputta dan Moggallana. Sariputta itu punya kesaktian apa? Sariputta itu punya kesaktian apa? Kebijaksanaan. Kebijaksanaannya selevel Kebijaksanaan. dengan Sang Buddha, Buddha. gitu ya. Lalu saya tanya lagi, Moggallana apa kita bicara Sariputta dan Moggallana. Moggallana punya kesaktian apa? Agak sawakanya. Punya kesaktian apa? Pencapaian Pada jana. Pencapaian kekuatan abinya Ya. selevel dengan Sang Buddha.
Kalau Sang Buddha melakukan Yamaka Patihari atau enggak, Yamaka Patihari itu apa? Yamaka Patihari adalah kekuatan ganda ketika Sang Buddha kembali ke Kapilavastu, Sang Buddha terbang ke atas udara, eh, pusar ke atas mengeluarkan api, pusar ke bawah mengeluarkan air. Itu adalah kekuasaan, itu adalah abinya tertinggi dalam sejarah kehidupan manusia. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan itu, hanya Moggallana yang bisa melakukan itu. Sang Buddha dalam kehidupannya 3 kali melakukan kekuatan itu, ya, yang Makapatiharya. Kalau Moggallana melakukannya 2 kali dalam sepanjang hidup. Bayangkan tuh, kalau kita bisa Patawi Datu, Apo Datu, Tejo Datu, Waya Datunya dia bisa memilah. Itu punya kan dalam satu kesadaran pikiran itu kan harus satu momen. Kalau yang namanya Yamakapati Harya kan satu keluar Patawi, keluar Apo, satu keluar Wayo, dan itu butuh kehebatan, kemahiran itu di luar dari Citawiti gitu. Dari proses, makanya kenapa orang yang paling sakti hari ini di dunia ini adalah sama Samudra dan Moggallana. Sekarang kalau pertanyaan saya begini, kalau dia adalah seorang sotapani, seorang arahat, arahat dia ada di mana? Ini arahat, ini saya kasih level gini ya, ini saya kasih gini nih. Dan teman-teman, ini berarti ini apa? So, ta, pati, apa? Dari Maga. gampang. Ya, ini apa berarti? Sa, ka, da, Sakadagami gami, Maga maga, gitu ya. Gacita. Ini berarti apa? Anagami Anagami Maga. Gami, maga, gitu kan? Maga. Ya, Ini berarti arahata, Arahata Maga maga, gitu kan? Ini apa? So, Sotapati Pala. oke, saya hapus dulu baru warnanya. Ini apa? Sota, pati, Sotapati Pala. pala. Ini apa? Saka, Sakadagami Pala. gami, pala. Ini apa? Anagami Pala. Anagami, pala. Ini apa? Arahata, Arahata Pala. pala ya. Ingat ya, kalau ini keluar, ini pasti keluar. Paham? Kalau ini muncul, dia pasti muncul ya. Gitu ya teman-teman. Dia munculnya langsung, tapi dalam diagram seperti ini. Nah, sekarang saya tanya, Anda tahu nggak Ananda? Who is Ananda? Bendahara Dhamma, sekretarisnya Sang Buddha ya Romo. Iya. Eh, Ci Lucy dan Ci Saudara pernah nggak saya pernah mengatakan duka pata danda abinya, yang kalimat begitu masih ingat nggak itu? Ada ya Romo. Apa coba? Ayo, apa gimana? Duh, bentar. Duka, Apa? Masih ingat nggak catatannya? Duka, Kita ya pernah sih, belajar ya. itu pada saat kita bicara bicara maga cita, apa mahagata cita, ya masih ingat nggak? Masih ingat nggak teman-teman? Iya, coba dilihat. Masih ingat nggak? Duka pat. eh, hmm. Masih ingat yang duka patah dan nabinya? Coba itu halaman berapa ya positionnya dulu ya? Hmm, ketika orang belajar duka pati pada dan abinya, Empat betul ya? lima ya, 45 ya. Ya duka pati pada dan abinya. Terus duka pati pada kipabinya, gitu ya. Sekarang begini. Contoh sederhana aja. Kita bicara siapa? Ini contoh sederhana. Kita bicara si yang mulia Bante Ananda. Kalau kita bicara Ananda ini, Ananda itu kan adalah lahirnya bersamaan dengan Siddhartha Gautama, betul ya? Dari 7 dari 7 yang bersamaan dengan Siddhartha lahir kan ada istrinya ya saudara, ada Ananda, ada Cana, ada kuda putih kan begitu ya. Ada satu lagi Kaludayi kan yang datang kembali mengundang sama Sang Buddha kembali ke Paradise.
Yang benda matinya siapa? Nindi Kumbi sama pohon Bodhi. Ingat tuh ya, kita bicara itu. Nah, teman-teman ingat nggak? Ketika kita bicara Ananda, kenapa Ananda dipilih pada Wasa ke-20? Ini kita bicara psikologi nih. Selama sebelum Wasa ke-20, selama Sang Buddha belum Mahatera, Sang Buddha punya Dayaka. Dayaka itu adalah, kalau kata kalimatnya, menjadi penyokong sama Sang Buddha lah ya. Istilah sekarang bodyguard lah begitu ya. Itu sering silih berganti. Setahun ganti, mungkin nggak lama kemudian ganti. Lalu ketika Wasa ke-20 Mahatera, baru si si Ananda ini, teman-teman sekalian, diterima oleh Sang Buddha menjadi dayakannya Sang Buddha dengan 8 syarat. 8 syarat, 4 syarat yang dia tolak dan 4 syarat yang harus dipenuhi oleh sama Sang Buddha. 4 syarat yang harus dipenuhi sama Sang Buddha itulah yang membuat akhirnya si bendahara si Ananda sebagai bendahara Dhamma. Tapi selama 25 tahun menjadi pembantu sama Sang Buddha atau dayaka sama Sang Buddha, Ananda hanya Sotapana loh. Hanya Sotapana ya. Kenapa dia hanya Sotapana? Dia baru mencapai arahat ketika sidang konsili pertama yang dipimpin oleh Mahakasapa di Gua Satapani 3 bulan setelah Sang Buddha parinibbana kan begitu. Nah, kategorinya dia adalah duka patipada apa? Danda binya. Ya, duka pati dan nabinya itu apa? Ketika dia mencapai sotapati dalam waktu yang singkat, tapi mencapai arahatnya susah nggak? Susah. Susah. Iya lama. Lama kan? 25 wasa lu. Artinya 25 tahun Sang Buddha masih hidup. Sang Buddha memutuskan untuk parinibbana saja. Ananda sampai menangis karena keluar air mata kan dia belum mencapai arahat kan? Gitu loh. Nah, karena dia menangisi siapa? Menangisi dirinya. Kenapa dirinya? Karena gurunya eh, gurunya sama Sang Buddha akan parinibbana sementara dia belum mencapai apa-apa. Nah, inilah yang dikategorikan Ananda itu sebagai duka patipada dan dapinya. Mencapai sotapatinya cepat gitu loh. Tapi untuk mencapai arhatannya lama nggak? Lama. Dan semua orang punya karakter-karakter ini. Kalau dia mencapai arhatnya lama, berarti dia termasuk kategori itu. Dan ingat, kalau kita bicara siapa orang yang punya kesaktian paling tinggi, si Monggalana, teman-teman, Monggalana itu Monggalana ya, Monggalana nih. Ya, yang mulia Bante Monggalana atau yang Maha Suci Bante Monggalana ini dia mencapai sotapati cepat sama kayak Ananda karena dia mendengarkan dari siapa? Dari si Sariputta kan, gitu ya. Cepat sekali dia mencapai Monggalana. Apa yang terjadi? Waktu dia berjuang untuk mencapai arahat, sampai dia ngantuk-ngantuk loh. Dan Sang Buddha hadir dengan kekuatan abinya membimbing Monggalana untuk bisa mencapai arahat. Jadi kalau Anda ngantuk kurang meditasi wajar karena Monggalana aja ngantuk. Tapi kalau waktu Monggalana ngantuk, Monggalana didatangin sama Sang Buddha. Kalau kita waktu kita ngantuk didatangin siapa? Didatangin siapa? marah. Bedanya kita Aduh, sama aduh. bedanya kita sama Monggalana begitu tuh ya, gitu loh. Nah, jadi teman-teman sekalian, nanti kalau kita mau berbicara lagi, tapi Monggalana mencapai arahatnya enggak di sini, enggak di jana satu, di jana berapa dia mencapai arahatnya? Di sini, Nah, Sotapati Maga dan di sini. Ini jana berapa dia? nah, lima. Iya, kenapa? Karena dia punya kesaktian abinya, Iya, gitu loh. Jadi inilah yang membedakan. Bah, kalau gitu ini berapa? Ini yang ini, ini, ini menjadi Alokutara Cita berapa? 40, bukan belum. bukan yang 8. Kalau yang 8 yang mana? Kalau Yang yang jana 8 yang mana? satu ya, Romo. Yang 8 ini jana satu. Iya, Kalau yang 40 yang mana? yang jana satu sampai lima Satu semuanya. sampai semua. Ya, beginilah saya pakai merah. Kalau yang Kutara 8 ini. Gitu ya. Kalau yang 40, Semua yang 40 yang ini. seluruhnya ya. Tuh. Begitu ya teman-teman sekalian. Jadi dipahami dulu nih.
ya duka patipada dan dabinya, duka patipada kipambinya, gitu ya. Jadi kalau seperti siapa? Seperti Sariputa, cepat banget ya. Seperti Monggala apa? Mahakasapa, ya mencapai jana satu langsung arahat juga cepat. Begitu. Nah, teman-teman kita kembali ke sini. Jadi sekarang saya bisa nggak kalau saya sekarang nih dari cari cerita tadi ini bisa nggak saya baca jadinya? Ini saya baca nih. Ini harus hafal. Saya bisa kalau di kelas saya offline biasanya saya tunjuk ini, entar saya tunjuk ini, saya tunjuk ini saya harus hafal. Ini karena kelas online jadinya saya nggak begitu deh. Ini apa jadinya? Kita sudah belajar tadi. Ingat patokan ini. Witaka, wicara, Bicara, piti, piti, suka, suka, ekagata ekagata, sahitang, sahitang, patamajana, jana, sotapati, tapati, maga, citang. wacitang. Kalau yang dua jadi apa? Jadi Wicara, wicara, piti, suka, itu suka ekagata, ekagata sahitang, dutia jana, sotapati, magacitang. tapati, maga, citang. Ini jadi apa? Piti, suka, ekagata sahitang, Ekagata sahitang, tatia jana, tatiajana, sotapati, ini satapati, masih lupa ya, maga, masih lupa. citang. Ini adalah Patama. Iya, Ya, ya. Ini pertama adalah Dutia, Dutia. Ini apa? ya, Tatia, Tatia. Terus ini apa? ya, Ca, tak satu, Patuta. Catuta, Ini Pancama, Pancama. sama. Gitu ya. Gitu ya. Aku lupa ya, lupa ya Ya, pelajaran ya, ya. Romo. Dulu ingat Romo, sekarang lupa ya wajar ya. Ya, Ini. Anica, Romo. Nah, ya. Nah. Jadi ini kita tahu nih. Ini jadi kita ulang ya. Ini apa tadi? Kalau Patama Jana dari wit apa wit itu? Taka, Witaka Wicara, Piti, Suka, Ekagata, Kalau Sahita. Patama kan dari wit. Ya, Jana dari which, ini dari which, dari pit. itu dari Pit, Ya, ini dari su. Suka, Ini dari u. Ekagata. Kagata, suka kagata. Gitu ya. Ya, Kita ulang lagi nih. Saya pakai ini deh. Saya pakai warna ini. Ini apa nih? Ayo. Witaka wicara Taka, piti suka Wicara, ekagata Piti, Suka, Ekagata, Sahitang, Patamajana, Sotapati, Magacitang. Oke, ini apa? Witaka, Wicara, Piti, Suka, Ekagata, Sahitang, Patamajana, Sakadagami, Magacitang. Ini apa? Witaka, Wicara, Piti, Suka, Ekagata, Sahitang, anak Patamajana, Anagami, Sa Magacitang. Witaka, Wicara, Piti, Suka, Ekagata, Sahitang, Patamajana, Arahata, Magacitang. Witaka, Wicara, Piti, Suka, Ekagata, Sahitang, Patamajana, Sotapati, Palacitang. Witaka, Wicara, Piti, Suka, Ekagata, Sahitang, Patamajana, Sakadagami, Palacitang. Witaka, Wicara, Piti, Suka, Ekagata, Sahitang, Patamajana, Anagami, Palacitang. Witaka, Wicara, Piti, Suka, Ekagata, Sahitang, Patamajana, Arahata, Palacitang. Nanti dalam kenyataannya, ketika ini muncul, selanjutnya ini pasti muncul. Paham ya? Ini muncul, ini pasti muncul. Romo ini muncul, terus setelah itu ini muncul, baru ini muncul. Enggak, begitu. Jadi munculnya ini. Ini TikTok langsung ke sini. Ini muncul, ini pasti mau muncul. Ya. Ini muncul nih, Sakadagami Maga muncul, langsung Sakadagami Palamu muncul. Anagami Maga muncul, pasti dirinya dengan Anagami Pala. 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 Arahata Maga muncul, pasti dimunculi dengan Arahata Pala. Pala. Gitu ya. Oke, sekarang ini gampang. Ini apa nih? UPK Ekagata Ada Sahitang, Hitang, Sotapa, ya, Sahitang, terus Pancama Sotapati, Pancamajan, Pancamajana. Pancamajana, Ya, Sotapati, Maga, Citang. iya. Ya, terus ini UPK Ekagata Sahitang, Dutia Jana,
Dutya Itu, Jana, itu. Sakadagami. Ini apa nih? Sorry, Pancama. Pancamajana, Hmm, Sakadagami, Magacitang. hmm. Ini. Oke. PK Eka Gata Sahitang. Silakan Ko Andra, ayo. Ya, Pak, itu semua boleh. Pancamajana, Sakadag apa Anagami, Anagami, Anagami Anagami. Magacitang. Oke, ini apa nih? Eka, Ah, Eka Gata Sahitang, Ini apa? eh, Pancamajana, Iti suka. Iti Suka Eka Gata Sahitang, Tatia Jana, Anagami Palacitang. Ini apa nih? oh itu. Ini apa Ya, nih? Suka Suka Eka Gata Sahitang, keempat ya, Catuta. Catuta Catuta, Jana, Arahata Palacitang. Ini apa? Wicara Piti Suka Eka Gata Sahitang, Dutia Jana, Anagami Maga Citang. Oh, harus begitu ya. Jadi kalau sudah belajarnya TikTokan begitu pasti bisa. Ya. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya kan. Kok itu bisa dapat dari mana? Bagaimana pengertiannya baru saya jelaskan. Ini nyerah nggak nih? Nggak nyerah kan ini? Saya tadi gitu-gituin. Ya, bisa. Hah? Oke. Oke, Bisa, Romo bisa. bisa ya? Oke. Ya. Ini kan terakhir pertemuan kita nih, yang di bab 1. Ya, sekarang kita bilang begini. Saya bentuk ya. Oke. Ini saya hapus lah, nggak perlu ya. Teman-teman, sekarang saya mau tanya. Untuk bisa mencapai lokutara cita, harus pakai apa? Vipassana. Yes. Vipassana Bawana. Ini. Untuk mencapai lokutara cita, oh sorry, saya harus pakai. Untuk bisa mencapai lokutara cita, kan harus duduk meditasi pakai apa? Vipassana. Harus menggunakan vipassana. Gitu kan? Tapi kenapa kok dia setara selevel dengan apa tadi? Nih, Jana kita baca ini nih. Tuh, ini kan isinya kan Jana jana doang satu, satu, kan? dua, tiga, empat, lima. Ini Ya. jana 1, ini jana 2, kan gitu kan? Ini jana Ya. 3, ini jana 4, ini jana 5, betul kan begitu? Betul Ya. kan, teman-teman? Ya, betul, Romo. Nah, ini sebenarnya dalam buku Abhidhamma Tasanggaha dikatakan bahwa walaupun dia menggunakan meditasi vipassana, gitu ya, walaupun dia menggunakan meditasi vipassana, tapi dia memiliki 3 variasi. 3 variasi. Variasi gimana sih? Variasi gitu ya. 3 variasi kesadaran adi duniawi dengan jana. Sama dengan jana. Ketiga variasi yang punya kesamaan dengan pencapaian jana. Gitu maksudnya. Ya, contoh sederhana. Kita mau yang mana nih? Mau yang mana nih? Di antara yang ini mau yang mana dulu deh? Coba. Mau yang mana nih? 3 variasi ya. Untuk bisa mencapai ini 3 variasi. Untuk mencapai ini 3 variasi. Dia pakai 3 metode. Bisa pakai 3 metode. Kita yang pertama yang 8 dulu aja ya. Yang 8 nih ya. Ini yang maga maga Lokutara 8. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang jana 1 nih. Kenapa dia setara dengan jana 1? Karena untuk mencapai Lokutara kita kan butuh vipassana, gitu kan? Nih ada 1 contoh. Yang pertama ini dikenal sebagai padaka jana. Apa itu padaka? Sorry, ada namanya padaka jana. Apa itu padaka jana? Pondasi dari jana. Pondasi jana. Apa maksudnya Romo? Kalau seseorang meditasi yogi nih ya, dia kan meditasi nih yogi nih. Dia memanfaatkan jana yang dia kuasainya. Jadi misalnya contoh sederhana. Maka dari itu kenapa cerita saya ini, kenapa kita cari kemarin bilang bahwa pencapaian jana, kalau orang sudah mencapai jana, dia dekat dengan ke kesucian gitu ya. Karena ini ceritanya kayak gitu.
Jadi orang sudah mencapai jana nih, misalnya anggaplah si A ini adalah si yogi ini adalah dia menguasai jana satu, misalnya dia menguasai jana satu, ya. Nah, pada saat dia meditasi dia kan ingin mencapai kesucian kan, ya. Dia mengamati nih, saya pakai warna merah, saya pakai warna biru lah, apa biru ini. Ketika dia meditasi, dia contoh dia adalah seorang jana pertama nih. Kan jadi jana pertama kan dia berarti belum vipassana kan? Belum vipassana kan? Ini yang disebut sebagai padaka jana, pondasi jana adalah ketika dia mencapai sotapati misalnya, ketika dia meditasi mencapai jana satu kan ini kan berarti kan samatha kan? Samatha kan? Lalu dia keluar keluar daripada jana tersebut, tapi dia masih mengamati jana pertamanya. Jana pertama dia sebagai pondasi. Dia mengamati jana pertama dia. Dia mengamati jana pertama dia nih. Mengamati itu dalam bahasa Pali namanya sama sa sati gitu ya. Dia mengamati. Dengan dia amati nih. Apa yang diamatinya? Teman-teman tahu nggak? Yang diamati adalah formasi-formasi. Formasi-formasi itu adalah yang diamati adalah karena kita sekarang gini, karena kita kan mencapai jana satu, ketika kita mencapai jana satu, pertanyaan saya, apa yang kita amati? Objek napas misalnya. Maka yang diamati pada saat kita vipassana adalah kita mengamati keluar masuk ke napas. Sehingga muncullah kesadaran witaka, wicara, piti, sukha, dan ekagata. Tapi kalau sudah kita misalnya jana pertama ini sudah kita kuasai, lalu kita mengamati dengan sama sati formasi-formasi di sini adalah lebih kepada apa sih formasi-formasi itu? Formasi-formasi tertentu itu seperti adalah faktor-faktor jana. Yang diamati adalah faktor-faktor jananya. Ya, faktor-faktor jana itu namanya apa? Witaka, wicara, piti, sukha, dan ekagata. Ketika dia mengamati witaka, wicara, piti, sukha, dan ekagata, kenapa dia mengamati witaka, piti, sukha, dan ekagata? Karena itulah jana pertama lah yang dia kuasai. Menguasai pondasi-pondasi ini dikenal dalam bahasa Pali apa ya? Pakinaka Sankara. Pakinaka Sankara. Nah, kalau kita bicara Pakinaka Sankara, maka si 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 yogi atau si orang mencapai jana satu ini, teman-teman dia mengamati faktor-faktor jananya yang berasosiasi dengan apa? Yang berasosiasi dengan kemunculan, kegelapan, dan berlangsungan. Jadi yang diamati witaka wicara piti sukha dan ekadagatanya adalah ketika dia mengamati ini ya, witaka wicara piti sukha dan ekagatanya, dia apa ya, dia bisa menyadari bahwa ternyata witaka, wicara, piti, sukha, dan ekagata ini hanya muncul berangsung dan lenyap, muncul berangsung dan lenyap, gitu ya. Dia menggunakan teknik wipassana kering, sehingga ini dikenal sebagai teknik wipassana kering. Yang ini dikenal sebagai apa, teman-teman? Yang Lokuttara Cita 8 ini, yang ini sebagai apa? Menggunakan, kalau orang Pasana mencapai kering. teknik Vipassana kering. wipassana kering, itu ya. Oke, kita lanjut. Teknik wipassana kering. Nah, teman-teman, yang diamati adalah teknik karena dia sudah mengamati faktor witaka, wicara, piti, sukha, ekagata sebagai anicca, dukkha, dan anatta, maka secara otomatis muncullah sata bojjhanga 7. 7 faktor Pencerahan. bahan. Yang kemarin kita bahas apa saja? Sati, Tadi apa sati? Wirya, Ya, wirya, Dhamma Wicaya, Piti, UPK, Samadhi, dan apa? Sadi, Sadi Romo. Eh, ya, kita sudah bahas itu ya. Nah, jadi teman-teman sekarang kalau dia mengamati jana satu, dia dapat di mana jadinya? Kalau dia sekarang mengamati jana satu, dia dapatnya di mana? Di sini, ya. Sekarang kalau saya nih, sekarang kalau bukan saya, kalau seorang yogi
Dia tidak dia bukannya dia sudah mencapai jana 2 apa 3 lah taruhlah. Jana 3 lah misalnya. Sekarang kalau diamati dia mengamati apa? Jana 3 dia mengamatinya apa? Piti, suka, ekagata. Iya. Yang diamati psikota sebagai apa yang diamati? Sebagai Sebagai cetasika faktor yang jana. Ya. Hah? anicca. Sebagai eh, anicca. Anicca. Betul ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi dia memang dia pada apa yang disebut apa pondasi jana ini adalah kalau saya ingin terjemahkan lagi ya namanya padaka jana adalah apa ya jalan munculnya batin eh, dengan ke jalan munculnya pencerahan atau jalan gitulah boleh ya munculnya lokutara cita gitu ya yang memanfaatkan jana yang dikuasainya yang memanfaatkan jana yang dikuasainya. Jadi teman-teman, walaupun dia belum mencapai jana 1, kalau seorang langsung vipassana dan dia menembus pencapaian pencerahan, dia selevel dengan jana 1, gitu. Ya, makanya seperti itu. Nah, teman-teman, nanti sekarang saya tanya nih. Saya tanya sekarang ya. Ini kita bicara 7 faktor pencerahan. Ada apa saja kemarin? Masih ingat nggak sih 7 faktor pencerahan kemarin? Sati, Berlah. Dhamma Wicayo, Dhamma Wicaya, lalu Wirya, Piti, Pasadi, Samadi, UPK. Oke, ini saya katakan begini nih sekarang. Ini di sini. Lihat gambar itu. Ya. Pondasi jana, padaka jana kan tadi kita bicara gitu ya. Untuk bisa mencapai ini dengan metode pertama apa namanya? Padaka jana kan? Ya, Padaka Dhamma jana itu adalah Sejana. mengamati apa? Mengamati apa? Apa padaka jana adalah pondasi jana ya. Tadi apa? Padaka jana. Ya, Fondasi Jana. Seseorang yang mencapai kesucian dengan vipassana tapi dia mengamati apa dia apa ya? Dia pondasi jana yang dikuasai. Ketika jana yang dikuasai dia kuasai dia misalnya ini jana 1 apa? Piti suka apa witaka wicara piti suka ekagata Vitaka, ya ya, gitu kan ya, sehingga diamati sebagai apa anicca dukkha dan anatta kan ya, ya teman-teman lalu muncul yang namanya apa sata boga jaya 7 ya sata boga jaya 7 ada sati tadi kita bicarakan ketika itu dia muncul sata bojangga 7 maka dia mencapai kalau dia maaf kalau dia mencapai baru pertama kali berarti dia sotapati maga dan sotapati pala hmm, itu seperti orang melihat buka kamar buka ruangan nyalain lampu lihat ngitung 1 keranjang 2 keranjang 3 keranjang 4 keranjang setelah itu dia matiin lampu dan dia tutup kembali berarti dia melihatnya belum mahir atau sudah mahir belum mahir ya nah sekarang ini ketika ini dimunculkan yang namanya pada kajana maka 7 faktor pencerahan muncul sekarang saya tanya sampai di tatia jana 7 faktor pencerahan muncul nggak muncul ya Muncul. muncul sekarang kalau di sini sekarang saya tanya di sini. Kalau dia pada kajana, ini apa nih? Ini adalah suka ekagata kan? Ekagata. Ini kan suka ekagata kan? Ini kan suka ekagata ya? Ini suka ekagata kan? Yang jana 4 kan? Yang jana 4 kan suka ekagata kan? ya, Betul nggak? Suka ekagata tuh. ya. Sekarang saya tanya, 7 faktor pencerahan muncul nggak? Tidak. Muncul, tapi Tidak. hanya 6. Nggak ada piti ya. Nggak ada piti. Kan 7 faktor pencerahan ada piti nggak? Ada. Piti Ada sambida harusnya. bojangkanya. Hah? Harusnya ada Romo di Iya. Sabta Bojangga. Di sata bojangganya munculnya 7 apa 6? 7. Oh, 6. Sata Bojangga 7. Tapi itu Iya, memang tapi yang muncul hanya 6. Apa yang nggak muncul di sini? piti. Piti sam Piti. piti sambodi piti sam
bodi jangga ya. Kalau di dalam nanti belajar di bab 7 adalah piti sam bodi jangga. Artinya piti nggak muncul dari 7 faktor pencerahan ini nggak muncul ya. Sekarang saya tanya ini muncul enggak di jana 5? Muncul. Enggak juga. Enggak Enggak juga. juga. Karena dia jana di piti hanya muncul di jana 1, Patama jana, Oh iya. Dutia jana Oh, dan Atia. Atia jana. Atia Jana. Iya. Jadi setelah orang mencapai jana, saat seorang mencapai Sotapati Magapala, Sakadagami Magapala, Nagami Magapala, dia di Catuta atau di Pacama jana, petunjuk faktor pencerahan hanya tinggal berapa? 6. Tinggal 6. 6. Yang nggak muncul apa? Titik. Titik. Paham sampai situ? Ya. Itu cara yang pertama. Dipahami nggak cara yang pertama tadi? Cara yang pertama adalah apa? Kita bicaranya apa? Pondasi jana atau padaka jana. Ya, padaka jana. Romo, kalau dia sekarang nggak mencapai jana yang diamati, dia hanya langsung vipassana. Nanti dia nggak bisa kemana-mana. Ketika seseorang yang langsung vipassana, dia hanya mencapai arahatannya di Sotapati Magapala, sekali dengan Magapala hanya di Lokutara Cita 8 saja, gitu ya. Paham ya? Ketika seseorang misalnya nggak mencapai jana, dia langsung vipassana misalnya. Terus pencapaian ketembusan dari vipassana dia hanya bisa mencapai dia setara dengan jana pertama. Seseorang yang tidak mengamati jana dan dia hanya langsung vipassana kering, maka dia hanya mencapai Lokutara Cita 8 saja. Kalau dia Sotapati Maga, dia di jana pertama, setara dengan jana pertama saja. Begitu. Yang berikutnya, oh tinggal dikit lagi nih kita ya. Yang berikutnya adalah, nah, yang berikutnya adalah yang kedua pemahamannya adalah jana yang diamati. Jana yang diamati itu sama dengan sama sita jana. Sama sita jana. Apa itu sama sita jana? Jana yang diamati. Kalau ini jana sebagai pondasi ya. Ini jana sebagai pondasi, ini jana yang diamati. Apa bagaimana Romo? Ya, kalau eh, ini kan apa namanya? Ini sebenarnya apa sih yang membedakan dia berdiri di atas jana? Ini kan pondasi kan jana. Jadi misalnya begini contoh, ketika dia kalau ke istilah kasarnya begini, yang pertama ya, dia kan mencapai jana nih, dia keluar dari jana, gitu ya, keluar dari jana. Karena keluar dari jana kan orang masih punya aura ya, di jana. Nah dia dengan jana yang dia kuasainya dia mengamati gitu loh. Dia mengamati semua faktor fenomena fenomena pondasi-pondasi apa formasi-formasi itu sebagai anicca dukkha dan anatta atau sebagai pada titi dan bangga gitu ya. Sementara kalau yang si ini dia parasi yang kedua nih ya. Ini kan ada 3 parasi ya. Nah, ini parasi yang kedua. Nah, yang ini adalah apabila si meditasi ini si yogi ini tidak menggunakan jana apapun. Dia tidak menggunakan si si yogi ini atau si meditator ini tidak menggunakan jana apapun. Tidak menggunakan jana apapun. Begitu. Sebagai pondasi untuk vipassana. Untuk vipassana. Dia tidak gunakan. Kalau ini kan kalau kali ini apa nih? Formasi-formasi. Formasi-formasi itu bisa saja tidak hanya witaka, wicara, piti, sukha, dan ekagata ya, teman-teman. Dia bisa mengamati misalnya kalau dia meditasi, napas masuk, napas keluar, yang diamati cuma bukan napas masuk keluar, tapi apa? Kemunculan dari napas, keberlangsungan dari napas, dan kelenyapan dari napas gitu. Jadi bicaranya adalah formasi-formasi tertentu. Formasi-formasi tertentu itu dia tidak hanya dia bisa aja mengamati anicca, dukkha, dan anatta ya dari segi witaka, wicara, piti, sukha, dan ekagata, atau juga dia bisa mengamati objeknya. Ya, seperti kalau yang ini baru nih. Kalau yang namanya sama sita jana adalah dia mengamati baru faktor-faktor jananya. Ini kan
formasi-formasi. Yang ini adalah dia tidak menggunakan lagi fondasi untuk vipassana, tapi gantinya adalah faktor-faktor jana. Ini adalah faktor-faktor jana. Faktor-faktor jana yang diamati. Ya, faktor-faktor jana, dia mengamati faktor-faktor jana untuk apa ya? Untuk eh, kemunculan dari faktor-faktor jana sebagai hasil vipassana. Sebagai hasil vipassana. Ya. Jadi misalnya tadi teman-teman yang tadi saya ceritakan mestinya ya. Ini misalnya kalau yang ini kan yang pertama kan dia misalnya mengamati napas masuk napas keluar, tapi bukan napas masuk napas keluar yang diamati sebagai vipassana, tapi sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Tapi kalau yang sama sita jana ini lebih kepada faktor-faktornya jana saja. Ya, begitu ya teman-teman. Misalnya gini, ketika dia meditasi vipassana kan, karena kan dia tidak menggunakan fondasi-fondasi jana kan, tapi dia mengamatinya misalnya begini. Contoh sederhana. Dia mengamatinya saya ini si nomor T2 ini lebih kepada begini. Ketika dia masuk vipassana, misalkan dia ingin apa ya? Ingin misalnya mengamati jana 2 misalnya begitu. Jana 2 itu apa? Wicara, piti, sukha, ekagata sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Itu kan. Pada saat dia mengamati itu, maka jalan kesucian dia capai. Ketika jalan kesucian dia capai, maka dia masuk ke dalam, ketika dia mengamati faktor jana kedua, maka dia mencapai di sini. Kalau di jana 4, di sini. Kalau dia seorang sotapati. Kalau dia mengamati jana 5, dia di sini. Jadi makanya kenapa seorang sotapati ada yang eka biji, kolan-kola, dan apa? Eka biji sotapati, kolan-koran, dan satakatu, gitu kan? Apa itu faktornya itu kenapa? Karena tadi faktor parami yang tadi yang ada yang bisa mencapai di Patama Jana, Dutia Jana, Tatia Jana, Catuta Jana, dan Pancama Jana. Ya. Tapi tetap ya, 7 faktor pencerahan itu muncul. Kalau kita bicara di Samasita Jana tadi, ketika dia mengamati faktor-faktor jana, tetap yang namanya Sata Bojangga 7 muncul. Dan ingat lagi, ketika dia muncul di Catuta Jana maupun di Pancama Jana, maka faktor jana Sata Bojangga 7 hanya tinggal 6. PT-nya tidak muncul. Gitu ya. Nah, yang berikutnya, yang terakhir adalah yang terakhir, ya, yang ketiga, dia setara dengan, salah ya nih, saya salah. Sama sih, sorry. Maaf, ya ini yang ketiga ya. Yang ketiga, dia sama dengan harapan individu, harapan perorangan. Ini yang ketiga ini adalah namanya Pugala. Pugala itu kan orang ya. Pugala Jahasaya. Jahasaya. Apa itu Pugala Jahasaya? Itu lebih kepada harapan individu. Harapan individu. Nah, apa yang dimaksud dengan harapan individu ini, teman-teman? Nih, kita contoh. Misalnya nih contoh. Teman-teman mencapai jana ketiga nih, contoh ya. Ini jana ketiga misalnya. Ya, ketika teman-teman sampai jana ketiga, lalu teman-teman keluar dari jana ketiga. Ya, ketika teman-teman keluar dari jana ketiga, lalu teman-teman masuk vipassana. Ya, ya kan kalau kita masuk ke vipassana, kan kita harus mengamati faktor-faktor jana sebagai apa? Anicca, dukkha, dan anatta. Tapi misalnya Anda misalnya ketika mencapai jana 3, lalu Anda ingin mengamati faktor-faktor jana 2 saja misalnya. Jana 2 yang Anda faktori adalah tinggal apa? Wicara, piti, sukha, dan ekagata. Gitu ya. Ketika Anda mengambil faktor jana kedua yang lebih rendah di bawahnya, lalu Anda menembus ke pencapaian kesucian, maka Anda
Walaupun Anda punya sudah mencapai jana 3, tapi Anda mengamati jana 2, Anda akan lahirnya di sini. Anda akan mencapainya di sini. Anda misalnya ada di jana 3, tapi Anda misalnya mengamatinya witaka, wicara, piti, sukha, neka, gata. Maka secara pada saat Anda mencapai kesucian sotapati, Anda hanya ada di sini. Anda misalnya jana 5 nih. Ya, jana 5 ya misalnya contoh jana 5. Ketika Anda jana 5, lalu Anda mengamati jana 3, piti, sukha, neka, gata, Anda akan lahir di sini. Apa bedanya antara berpondasi di jana dengan mengamati harapan individu? Kalau pondasi di jana, dia pasti kalau dia ke jana 5, dia pasti mencapai jana 5. Kalau jana 4, jana 4. Tapi kalau pondasi jana tadi yang disebut Pugala 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 Jahasaya, maka dia dikatakan dia bisa tergantung maunya. Maunya kemana dia? Oh, saya maunya, maaf. Misal ini saya ada di jana 3. Pada saat saya keluar dari jana 3, lalu saya mengambil wipasana, tapi saya mengamatinya hanya jana 2, maka pencapaian kesucian saya jadi jana 2. Kalau ini pondasi jana, kalau di jana 3, dia pasti masuk ke jana 3. Jana 4 pasti jana 4, jana 5 pasti jana 5. Tapi kalau ini tergantung harapan si putu jana itu sendiri. Ya, tapi dia harus keluar dulu dari jana ya. Dia keluar dari jana, terus dia beraditana, masuk ke wipasana, lalu dia mengamati. Kalau dia anagami, dia masuk anagami. Jana keberapa dia? Kalau dia arahat keberapa? Ya, jadi semua eh, artinya si meditasi ini, si yogi ini tidak mengharapkan jana apapun sebenarnya dia. Dia tidak mengharapkan jana apapun, sehingga apa ya? Dia hanya yang ketika dia muncul, saya lagi senangnya mengamati witaka wicara piti sukha neka data, dia masuk ke jana 1 walaupun dia sudah mencapai jana 5 ya. Kenapa? Karena di Pugala Jahasaya ini dia tidak berdiri di pondasi jana, dia pengennya bebas, keinginan dia mau bagaimana begitu. Sehingga apa yang terjadi, sehingga kenapa, pertanyaannya adalah kenapa orang walaupun dia mencapai Magapala, dia harus mencapai Vipassana, tapi dia bisa setara dengan jana 1, jana 2, jana 3, jana 4 atau jana 5 karena tadi di dalam apa namanya? Di dalam Anggutara Nikaya, di dalam apa namanya? Abhidhamma Sanggaha ada yang namanya kalimatnya 3 ciri. 3 ciri orang walaupun dia mencapai Vipassana tapi setara dengan 3 variasi jana, misalnya begitu. Jadi seperti itu, ya saudara, Cilusi, Cosician, pertemuan kita yang terakhir. Mudah-mudahan ini menggenapi pelajaran kita yang sudah begitu panjang. Dan nanti pada saat pertemuan depan, kita ulang sedikit bulatan-bulatan dihafalin supaya nanti pondasinya kuat. Seperti itu, Baik, mungkin tanya jawab ya. baik Romo, luar Ya, biasa sekali. Eh, Terakhir untuk bab 1 ya Romo ya, ya saya terakhir, ralat sedikit. terakhir untuk Soalnya Bapak. takut Senin depan nggak ada lagi Ya, gawat Romo. terakhir untuk bab 1. Baik-baik ya. Bapak Ibu semua, kita mengucapkan maha anumodana kepada Romo Rubiah yang sudah bekerja keras untuk kita. Terima kasih Romo. Ya, sama-sama. Baik, baik. Karena ini jamnya udah lumayan larut ya Romo, saya kasih kesempatan untuk 2 orang penanya aja, tapi satu udah ada di kolom chat nih Romo ya. Jadi Yes. sisa 1 orang kalau mau raise hand. Baik ya. Dari Ibu Darvina di kolom chat ya, Pak Rahmat Adiwarga, tolong sabar sebentar. Izin bertanya Romo, apa yang menyebabkan seseorang memiliki indera keenam, bisa melihat makhluk halus? Apakah seseorang yang memiliki indera keenam untuk mencapai kesucian sotapana, untuk sehari-harinya lebih cocok meditasi samatha saja dulu, atau sehari-harinya harus dua-duanya? Ada sesi samatha dan ada sesi vipassana. Wah, ada lanjutannya. Oke, ini dulu lah ya, nanti lanjutannya saya baca. Baik, sebentar saya harus lihat yang namanya materi kita ya. Ya, Ramani Devina nih, saya kasih tahu nih. Saya close dulu. Exit. Saya mau ke bab 5.
Baik, kita sekarang lahir di manusia, betul kan? Lahir dalam manusia nih. Terus tiba-tiba kita punya indera keenam. Kan indera keenam begitu ya. Kalau kita bicara indera keenam, berarti pertama, ada yang orang di indera keenam itu karena delusi, ada ya. Dia misalnya selama hidup dia disebut anak indigo, sehingga dia punya halusinasi misalnya begitu. Tapi apa yang dia lihat atau apapun yang dia dengar, biasanya izin. Kalau orang-orang yang memiliki indera keenam itu, kalau nggak pendengaran ya penglihatan. Hanya dua, yaitu sota dan diba. Ya. Jadi ada orang bilang, bagusan mana Romo, sota atau diba gitu ya. Telinga atau mata. Ya, kalau biasanya orang lebih suka dengan sota telinga. Karena kalau telinga dibisikin dia. Tapi kalau mata dia lihat makhluk-makhluk lain dan takutnya nggak kuat, jadi sehingga akhirnya apa yang terjadi dia jadi kayak orang stres gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, kita ini di banyak cerita nih. Tergantung faktor tadi. Kita kan belum masuk ke 31 alam kehidupan ya, ke Devina. Mereka yang lahir di alam Brahma Jana satu, Jana satu ini kan ada Parisaja, Purohita, dan Mahabrahma. Artinya ketika mereka lahir di sini, ya ketika mereka lahir di alam Brahma Jana satu, maka dia adalah seorang yang tihetuka. Nih, orang yang punya peluang potensi untuk bisa menjadi Sotapati, Magapala gitu kan, bisa menjadi Sakadagami Magapala, Arahanagami Magapala, dan Arahata Magapala. Karena itu sudah tiga akar. Karena dia di sini juga hobi meditasi, maka dia tidak mungkin jatuh ke alam apaya bumi gitu ya, apaya bumi, yaitu Niraya, Tiracana, Peta, dan Asurakaya. Tapi kalau kita nih, jadi dia bisa lahir di sini, Paramita Wasawati, Nimanarati, Tusita, Yama, Tawatinsa, atau manusia. Nah, ketika dia lahir sebagai manusia, bisa saja dia punya diba caku atau diba sota yang disebut sebagai indera keenam, sehingga dia mampu mendengar bisikan dari para dewa. Itu kemampuan dia. Karena kenapa? Karena mungkin pas dia lahir di sini, lalu dia turun ke alam manusia, masih punya sisa-sisa, gitu loh kalimat. Atau yang berikutnya, dia soulmate nih. Saya sama Cidevina misalnya soulmate nih, ya kan? Terus tiba-tiba ada satu di antara kita, ada yang pergi duluan, pass away, misalnya begitu. Ternyata dia lahir di teman soulmate kita lahir di alam dewa nih misalnya nih. Karena dia soulmate banget, apa yang dilakukan, dia bantuin si orang ini untuk apa? Untuk punya indera keenam, misalnya dibisikin, ini kejadian atau diimpiin, misalnya begitu. Kisahnya banyak nih zaman Sang Buddha. Ya, ini para dewa ini bisa memberikan mimpi atau bisa memberikan syarat nih akan kejadian-kejadian yang akan datang. Ya, nah itu bisa tergantung begitu. Dia bisa saja buah dari pencapaian meditasinya atau karena soulmate-nya dengan para makhluk di alam dewa seperti ini. Ya, ingat ya, kalau kita orang lahir di alam paramita wasawati dan sini sampai sini, kalau dia belum sotapati sampai anaga arahat, kemungkinan besar lahir di alam Apaya, Tiracana, Peta, dan Asurakaya sangat mungkin karena ini merupakan rumah sejati kita. Jadi, seseorang yang mencapai ke indera keenam karena ada faktor dia mungkin meditasi saat ini karena dia gemar meditasi sehingga apa yang terjadi karena dia biasa gemar meditasi dia ingat dengan kekuatan gaib apa kekuatan batinnya sehingga bisa saja itu menumbuhkan apa namanya. Tapi apa ya? Kadang itu juga delusi sih ya, delusi ya dia bisa mempunyai indera keenam kadang berdasarkan halusinasi saja, bukan berdasarkan mungkin kekuatan meditasinya. Kita jangan perlu mempercayai, kita percaya sama ilmu kedokteran saja. Begitu Ibu C. Devina ya. Nah, tadi ada Vina juga tanya, bagi mereka yang punya indera keenam, kalau ingin mencapai kesucian Sotapana, sehari-harinya harus meditasi apa, Romo? Samantaka atau Wipassanaka atau dua-duanya harus Capai dilakukan? kesucian, untuk mencapai kesucian ya harus vipassana. Hmm. Nggak bisa lagi, karena kan pencapaian kesucian harus vipassana. Nanti tergantung tadi apakah dia bisa berdiri di atas jana, mengamati jana, atau pondasi-pondasi jana. Jadi kayak tadi bisa aja kemungkinan tiga.
Apa yang menguntungkan kalau dari cerita tadi kita bisa tahu yang sangat menguntungkan adalah kalau kita ingin mencapai kesucian harus memiliki jana. Betul kan? Kalau kita memiliki jana kita bisa mengamati jana itu sebagai anicca dukkha dan anatta. Kan begitu. Atau kita bisa saja bisa memilih nih gitu loh, bisa memilih saya sudah di jana 5 tapi saya mengamati jana 2 jana 3 itu bisa saja. Tapi kalau orang tidak mempunyai jana, namanya jana kering, apa vipassana kering, gitu ya. Dan sangat sulit sih kalau bukan timunan parami yang cukup rasanya. Kita belajar dari sama Sang Buddha aja kan, sama Sang Buddha, lalu semua murid-murid Sang Buddha, semua rata-rata meditasinya cukup jago. Dan ada juga mereka yang meditasinya cukup jago sampai hari ini belum mencapai kesucian. Siapa dia? Rarakarama dan Udakarama Buddha. Siapa lagi? Ya kita tahu ada namanya Asita Kaladewala. Kan kasihan kan mereka sudah punya kesaktian, tapi nggak bisa mencapai kesucian. Karena susah sekali, bahkan Buddha mengatakan ada 4 hal yang sulit dalam kehidupan ini. Yang pertama lahir sebagai manusia, yang kedua hidup sebagai manusia, yang ketiga mendengarkan dhamma ajaran Sang Buddha juga susah. Dan yang keempat apa? Bertemu dengan Sang Buddha langsung. Kita baru ketemu sama Sang Buddha 2568 tahun yang lalu loh, gitu loh. Ya sementara maaf ya, sementara mereka-mereka yang lahir di zaman sama Sang Buddha kan beruntung kan dia bisa ketemu langsung dengan sama-sama. Walaupun nggak semuanya seperti itu. Contohnya siapa? Siapa si penjagal babi, si Cana itu kan juga tidak tidak begitu baik ya. Semua punya timunan karma sendiri-sendiri. Walaupun dia tinggal dekat wihara nggak jauh dari wihara, tapi setiap hari kerjaannya motong babi, ya dia juga nggak bisa mendengarkan ajaran dhamma dengan baik. Gitu. Begitu cerita saudara ya. Baik, baik, terima kasih. Ibu, Ibu Darvina, pertanyaan selanjutannya nggak perlu dibacakan lagi ya, karena sudah dijawab oleh Romo bahwa tingkat kesucian hanya bisa dicapai melalui vipassana, itu ya. Jadi pertanyaan ini nggak akan saya bacakan. Dan untuk sebagai gantinya kita nanti berikan kesempatannya kepada Ibu Christine. Tapi sebelumnya Bapak Rahmat Adiwarga silahkan ya. Jadi Ibu Christine nanti pertanyaan terakhir ya, terlalu malam. Ya, Silakan Pak Sukihoto. Rahmat. Ya, Oke. Sukihoto, Romo. Ya, Eh, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi mengenai Sabta Bojangga ya, Sabta Bojangga. Itu kan 7 faktor, Romo. Kalau nggak ada piti berarti 6. Apakah masih bisa dibilang itu Sabta Bojangga, Romo? Mungkin Pak Rahmat Adi Keluarga kurang paham ini. Ketika orang mencapai kesucian, pasti ada namanya Sata Bojangga. 7 faktor pencerahan itu muncul. Tapi karena seseorang yang mencapai kesucian levelnya sama dengan pencapaian jana, ketika dia mencapai level jana 4 atau jana 5, setara dengan jana 4 atau jana 5, maka Sata Bojangga tetap muncul, tapi piti-nya tidak muncul. Nggak mungkin Oh, piti iya. muncul, karena nggak mungkin piti muncul kalau ketika orang mencapai kesucian Sotapati, Sakadagami, Anagami, dan Arhat nih kayak gini nih, saya kasih tahu lagi, kan nggak mungkin, kan di sini tidak ada piti. Ketika dia tidak ada piti, nggak mungkin juga 7 faktor pencerahannya muncul, apa pitinya ikut muncul. Ini kayak di sini, Iya, iya. nih gini loh. Ini kan saya sampaikan ya, Pak, bahwa para Maliguna nih kita disampaikan bahwa kenapa sih pencapaian Lokutara Cita 840 itu selevel dengan jana 1, selevel dengan jana 2, jana 3, jana 4, jana 5 tadi, karena ada 3 pemahaman tadi. Ada yang namanya bahwa pencapaian kesadaran adi duniawi ini ada 3 variasi tadi kan. Variasi yang pertama masih ingat nggak? Kalau dia Iya, berdiri di atas pondasi jana, misalnya contoh, para Ahmad Adi Warga mencapai jana 5 nih, atau jana 4 lah. Berarti dalam kualitas batin Pak Rahmat Adi Guna kan ada apa? Ada yang namanya suka dan ekagata. Faktor iya, jananya ya, faktor jananya suka dan iya. ekagata. No. Terus ingat tuh, ketika dia menggunakan metode padaka jana, berarti dia berdiri dengan pondasi jana, berarti apa yang terjadi? Yang terjadi, Pak Rahmat ketika dia keluar dari jana 4, lalu dia mengamati semua fenomena-fenomena. Ya, misalnya sedang mengamati, anggap saja mengamatinya apa? Mengamatinya misalnya faktor, misalnya Anda meditasinya pencapaian apa? Meditasi apa penapasan, anapanasati.
Nah, kan kalau kita mengamati pernapasan anapanasati kan kita napas tarik, napas masuk, napas keluar, napas semakin lembut, semakin harus, semakin lembut, semakin harus. Apa yang terjadi? Pencapaian jana kan? Tapi ketika Anda Ya. mencapai kesucian sotapati misalnya ini, Anda mengamati napas masuk, napas keluarnya bukan sebagai napas masuk, keluar. Anda ketika Anda masuk, Anda mengamati sebagai kemunculan, keluar sebagai kelenyapan. Jadi upada titi bangga. Nah, pada saat Anda mencapai kesucian Lokutara, ketika itu sudah terkonsentrasi dengan baik, Anda muncullah yang namanya Sata Bojangga, 7 faktor pencerahan. Nah, 7 faktor pencerahan ini kan 7 yang mesti muncul. Tapi karena Anda sudah mencapai jana 4, nggak ada piti di situ. Yang ada cuma suka ekagata. Maka 7 faktor pencerahan tadi, yang walaupun dia 7, tapi 6 6 faktor pencerahan itu muncul bersamaan. Karena yang namanya pitinya tidak muncul. Kenapa tidak muncul? Karena ada meditasi di sini. Di sini nggak muncul. Tapi di sini 7 faktor pencerahannya muncul, Pak. Gitu ya. Ya, Karena ya, itu ya, tidak ya. dipahami ya, Pak. Terima kasih. Ya, ya. Satu lagi pertanyaan Romo. Hmm. Eh, Apa ya tadi jadi agak lupa juga Nggak konsentrasi apa-apa, itu. nggak apa. Pelan-pelan, Pak. Eh, Enggak gini, sepahaman saya Arya Pugala itu kan Sotapana, Sakadagami, Anagami sama Arahat. Kalau kita ambil contoh misalnya Arahat ya. Arahat yang setara dengan jana 1 dengan Arahat yang setara dengan jana 5. Apakah ada perbedaan kualitas gitu, Romo? Diulang Itu tadi pertanyaan. gimana? Iya, jadi Arahat yang tadi itu yang Lokutara Cita itu, dia kalau yang Arahat yang setara dengan jana 1 dengan Arahat yang setara dengan jana 5, Magapalanya, apa ada perbedaan kualitas, Romo? Atau Ada lah, apa ada lah. keistimewaannya gitu? Kalau Anda sudah jana 5, Anda sampai berarti udah menguasai jana 9 itu. Anda sudah apa namanya meditasi sudah mindfulness banget. Nah, kita pernah belajar, Pak Rahmat ya. Ya. Kita pernah belajar selama Anda mencapai jana satu, napas Anda masih ada tuh meditasi napasnya. Napasan jana satu kan Hmm. napas masih terasa. Jana 2 Ya. terasa, jana 3 terasa, jana 4 terasa. Kalau jana 4 sama dengan jana 5 dia Abhidhamma ya. Tapi kalau sampai jana 5 ketika batin sudah UPK, napas sudah berhenti kan. Makanya kenapa? Mereka yang napas sudah berhenti, dia bisa meditasi di dasar laut. Ya kan? Kalau Anda misalnya seorang arahat bisa mencapai jana 5, Anda bisa meditasi di dasar laut. Karena napasnya Hmm. sudah tidak ada. Tapi kalau Anda mencapai arahatnya di jana 1 bisa di dasar laut, mati kita. Harus Hmm. mana Pak? Gitu loh. Ya. Tapi secara batin, secara itu kearahatannya itu sama aja ya, Romo ya? Ya arahatannya sama, kualitas apa? Menghancurkan 10 belenggu sama. Iya, iya, iya. Ya, tapi kekuatan spiritualnya berbeda. Oke, oke, Sama lah oke. seperti cerita ini Pak Rahmat tadi punya. Nih saya tanya. Ini kita belum belajar ya. Nanti kita belajar ini. Tuh lihat tuh. Ini kan jana 1 nih Pak. Brahma Paris saja adalah jana 1 dong. Hmm. Tapi berapa usianya? Hanya berapa? Sepertiga asam kea, Kayak Pak. kapal Terus sekarang saya seperti tanya, asam Brahma Purihita jana 1 juga kan? setengah, setengah asam kayak Setengah Berapa kapal, asam. usianya Pak? setengah, ya, setengah asam kayak Sekarang kapal, sekarang Mahabrahma jana berapa Pak? satu asam Berapa kayak kapal, usianya? Apa ya yang satu membedakan asam itu kayak, semua? Apa yang membedakan itu semua? Kualitas jananya ya. Kualitas ya jana. tingkat jananya ya. Iya, begitu ya Pak. Sama dengan Iya, pencapaian iya, kita. Sama-sama jana iya. 1 nih Pak. Sama-sama tempat yang sama ya, tapi Mm-mm. kualitasnya lebih besar di usianya lebih panjang. Begitu ya Pak ya. Iya, 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 Ya. iya, iya, Romo, Orang terima arahat, kasih. orang arahat ya tetap majukan 10 belenggu. Iya. Dia jana 1, jana 2, jana 3 10 belenggu. Cuman bedanya ketika dia jana kering, mau tidak mau dia membutuhkan vipassana. Jadi nanti semua orang suci mau dia logo. Sotapati Magapala, Sakadagami Magapala, Nagami Magapala, Sata Magapala. Kan dia jana kering nih, nggak bisa jana kan?
Tapi setelah dia mencapai kesucian, mau tidak mau dia harus mencapai jana. Kenapa? Karena jana adalah tempat buat dia apa ya bersenang-senang kalimatnya. Walaupun itu sudah tidak kesenangan ya, tapi dia lebih kalau orang sudah mencapai jana konsentrasi. Kan dia harus memerlukan parami. Misalnya contoh sederhana nih parami. Seorang sotapati harus 7 kali lahir kolan-kola. Ya, Dan 7 kali lahir. Dan untuk bisa mencapai parami itu harus bagaimana? Dia mengembangkan apa? Meditasi, ini adalah lain. meditasi. Ya. Iya dong. Kalau dia sekarang modalnya di jana 1, panjang apa? Panjang. Tapi kalau dia sudah bisa mencapai jana 5, lebih cepat nggak Pak? Lebih cepat. Iya, lebih cepat. Begitu ya Pak? Pahami ini Pak? Iya, Romo. Iya, Romo. Terima kasih, Pahami Romo. ya? Makasih. Oke. Ya. Baik ya, Bu, para ya saudara, boleh tambah satu lagi nggak pertanyaan singkat, Romo? tanya ke Romo udah Iya, Romo deh. saya ikut aja. Saya ikut aja. Yuk. Saya ikut aja. Terus Gimana, Romo? saya ikut aja yuk. Gimana? Silakan, silakan. Silakan Pak Ya, Ahmad. jadi Satu lagi ya. jadi ya Romo itu kalau kalau dia mengamati faktor-faktor jana ya, itu berarti dia mengamati sebagai cetasika ya, Romo ya. Mengamati, bukan kita faktor jana cetasika. Tapi yang Iya, diamati adalah, ini kita belum bicara cetasika cilakananya. nih. Yang diamati adalah faktor-faktor jana kan Witaka bicara pitu suka kagata sebagai kemunculan, keberlangsungan, kenyapan. Jadi dia mengamati Ya, faktor-faktor nama sebagai anicca, dukkha, dan anatta. ya, ya, ya. Gitu. Cilakananya ya. Iya, Romo. Karena Iya ini deh, bicara oke. nama, bukan bicara lagi cetasika, nggak bisa. Karena kan nanti bicara pencapaian kesucian arahat, anagami dan sakadagami dan sakadagami itu kan adalah mengamati cita, cetasika, dan rupa sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Gitu. Iya, ya. Gak satu Ya, faktor Romo. aja, karena cetasikanya kan nggak bisa berdiri sendiri. Betul, Ya, betul. cetasika nggak bisa berdiri Iya, sendiri. Ya, dia Romo, terima mengalami kasih, sangkata. Romo. Ya, Iya, baik. oke. Ya, Ya, pertanyaan penutup nih Romo, singkat aja. ya. Selamat malam Romo, izin bertanya, apakah orang yang sering deja vu berarti tingkat konsentrasi cukup kuat waktu kehidupan lampaunya? Pertanyaan dari Ibu Christine. Itulah yang saya tadi sampaikan tadi. Apakah ini delusi atau tidak? Saya takutnya delusi saja. Ya, karena yang tidak ada kalimatnya rumusannya akurat kan bisa saja dejavu itu kan bisa saja ini dejavu atau hanya cuman hayalan delusi saja. Tapi yang namanya orang yang sudah mindfulness, perhatian yang penuh, rasanya sih dia tidak akan hidup dari masa lalu dan akan datang. Karena ketika dia hidup dari masa lalu dan akan datang kan dia nggak pernah berhasil mencapai kesucian kan. Karena Sang Buddha mengatakan apa yang terjadi bahwa ini sebuah fenomena di masyarakat Buddhis ya. Ada beberapa, saya tidak sebutkan lah. Kita harus percaya dan kita juga tahu bahwa ada beberapa orang di masyarakat kita di Buddhis, seorang tokoh mengaku tokoh agama Buddha, tapi katanya bisa bisa melakukan regresi, bisa melihat macam-macam kan begitu. Nah, kalau kita berbicara Buddhism, saya lebih percaya apa? Itu bukan kata Sang Buddha apa? Dengan Pangeran Santati mengatakan kosongkan kosongkan pikiran masa lalumu, bersihkan pikiran yang akan datang dan jangan pernah bersandar di pikiran saat ini. Jadi kalau kita disuruh melihat kehidupan-kehidupan sebelumnya, itu namanya delusi. Ya, kita namanya sesuatu yang buat apa hidup dari masa lalu. Kan Sang Buddha bilang, kalau mau bahagia hiduplah saat ini. Hidup saat ini adalah hidup yang mindfulness, yang penuh dengan perhatian. Kalau kita penuh dengan perhatian, kita tidak akan mau hidup dari masa lalu dan akan datang. Begitu, Ci, ya saudara ya. Oke, baik ya Romo, terima kasih Bu Christine, semoga menjawab ya. Dan karena waktunya sudah larut, jadi rangkumannya saya tunda untuk minggu depan ya, kita cocokin catatannya. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk kebersamaan kita malam ini, untuk ketertiban kita di ruang Zoom malam hari ini. Dan saya mengembalikan ruang virtual Zoom ini kepada Bu Lucy. Silakan Bu Lucy. Ya, baik, Ci. Terima kasih untuk Romo juga Ci Yasoda yang sudah mengisi acara pada malam hari ini dari awal hingga akhir.
Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri kelas pada malam hari ini, kita akan terlebih dahulu bersama-sama melakukan pelimpahan jasa atas kebajikan yang telah kita lakukan sepanjang hari ini, termasuk pada malam hari ini kita telah mendengarkan pembubaran abidama dari Romo Rubi. Mari dengan sikap tangan beranjali, kita sama-sama membacakan Parita Patidana yang akan kemudian di nama Karapata. Baik, saya izin untuk memimpin pembacaan Parita Patidana. Handamayang patidanang karomase punya sida nikatasa yana nyani kata nime te sanca bagino hontu sata nanta pamanaka ye pia gunawan taca mayang mata pita dayo dita me capya ditawa Anye maja tawerino sata titan tilo kasming te buma jatu yonika panceka jatuwo kara samsaranta bahwa bahwe nyatang ye patidaname anumo dan tute sayang ye cimang napaja nanti dewa tesang niwe dayung Maya dina na punyanang anumodana hetuna sabe sata sada hontu awera sukajiwino kema padan capa pontu te sasa sijatang subang sadu sadu sadu. Selanjutnya kita akan tutup dengan nama Karapata. Mari sama-sama kita membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Mari sama-sama kita ucapkan Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Romo Ruby, Ci Yasoda, Kosisen, dan semua Romo Ramani, Bapak Ibu dan sahabat Dhamma. Semoga tetap semangat mengikuti kelas selanjutnya dan semoga selalu dalam kondisi sehat dan berbahagia selalu. Sadu, sadu, sadu. Sadu, sadu. Terima kasih Terima kasih Romo. Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Ya, Romo. kita besok minggu Terima depan kasih kita saudara. berjumpa ya. Terima kasih Terima kasih Romo. Romo. Ya. Terima kasih. Mudahnya Romo. Sampai ketemu Ya, minggu depan sama-sama. ya. Terima kasih Semoga Romo. tercapai apa yang dicita-citakan Romo. Sadu ya. Aduh, sadu, Sadu, sadu. sadu, sadu. Oke, sampai jumpa Senin depan ya, Bapak Ibu semua. Ya, makasih Bu Lingling, makasih Ci Lucy, makasih Sama-sama, teman-teman semua. Kosisen. Sampai ketemu. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Ya, Izin izin pamit. tutup ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Silakan Ya, Kosisen. makasih.